Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rina Yuliastuti Asmara MM selaku dosen pengampu perbankan syariah. Kami dari kelompok 6 sesi 1 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis pembiayaan syariah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adistia Zahra. Saya Ulia Mardita. Saya Desmi Safira. Nama saya Putri Nurrahma Koifazain. Saya Marsha Azara. Nama saya Sabina Rafifah. Definisi biaya. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dianggap setara yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak menerima pembiayaan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbal hasil atau sistem bagi hasil. Tujuan pembiayaan. Di sini ada 5 tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Yang pertama ada peningkatan ekonomi umat, artinya membuka akses ekonomi bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup. Yang kedua ada tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Yang ketiga ada meningkatnya produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Keempat ada membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Yang kelima ada terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Tujuan pembiayaan. Di sini ada 4 tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Yang pertama ada upaya mengoptimalkan laba. Pembiayaan membantu pelaku usaha mencapai laba maksimal dengan dukungan dana yang cukup. Yang kedua ada meminimalkan resiko pembiayaan, membantu mengurangi resiko, terutama risiko kekurangan modal. Tiga ada meningkatkan daya guna ekonomi, yaitu pembiayaan memungkinkan pengembangan sumber daya alam dan manusia melalui dukungan modal. Keempat ada menyalurkan kelebihan dana untuk membantu menyimbangkan dana dari pihak surplus ke pihak yang membutuhkan defisit. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari pembiayaan. Yang pertama itu menyalurkan dana secara adil, yang dimana menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang adil dan tidak membebani pihak penerima dana. Selanjutnya yang kedua ada memberi akses keuangan, terutama bagi duafa yang sulit mengakses bank konvensional. Yang ketiga ada melindungi masyarakat, yaitu terutama masyarakat ekonomi lemah dari praktik rentenir untuk mendorong usaha mandiri dan bermartabat. Dan yang keempat, ada mendorong semangat wirausaha, terutama bagi masyarakat terkendala modal sehingga menjadi penghambat pertumbuhan usaha. Dan yang terakhir, ada menstabilkan ekonomi melalui pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, perbaikan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama itu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarobah dan musyarakah. Yang kedua ada transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang. Yang ketiga ada transaksi jual-beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istighnah. Yang keempat ada transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang terakhir ada transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Lanjut ada jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran dana bank syariah. Yang pertama itu ada pembiayaan konsumer, yang dimana pandangan pertama itu menjelaskan bahwa umat Islam sebaiknya tidak berutang untuk konsumsi melebihi kemampuan. Bank syariah hanya boleh memberi pinjaman tanpa bunga kepada yang membutuhkan untuk kebutuhan dasar sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang berdasarkan pandangan kedua berpendapat bahwa pembiayaan konsumtif sebaiknya disalurkan melalui lembaga keuangan seperti koperasi atau lembaga pemerintah, bukan oleh bank syariah. Dan pandangan ketiga atau pragmatis, bank syariah boleh memberi pembiayaan konsumtif asalkan tidak menggunakan bunga, melainkan biaya layanan tetap atau service fee yang tidak terkait dengan jangka waktu. Pembiayaan Kansemar adalah penyaluran dana untuk pembelian barang konsumtif atau kebutuhan pribadi, seperti rumah, kendaraan, dan barang rumah tangga. Berikut adalah beberapa jenis produk pembiayaan Kansemar. Yang pertama, pembiayaan pemilikan rumah atau PPR. Yang kedua, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pembiayaan tanpa agunan. Yang keempat, pembiayaan multiguna. Dan yang terakhir, kartu pembiayaan syariah. Jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran dana bank syariah yang kedua adalah pembiayaan retail. Penyaluran dana kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk kegiatan usaha. Nah, terdapat alasan pembiayaan retail. Yang pertama, penambahan persediaan barang, menjaga tingkat persediaan minimum. Yang kedua, tagihan dan supplier lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari customer.
Yang ketiga, beberapa customer besar meminta penundaan pembayaran. Yang keempat, diversifikasi usaha dan produk. Yang kelima, ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan atau perlengkapan produksi baru. Dan yang terakhir, modernisasi peralatan atau perlengkapan. Jenis pembiayaannya yaitu cash financing dan non-cash financing. Jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran dana bank syariah yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan bentuk pendanaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan modal kerja dalam menjalankan usahanya. Umumnya, akad yang digunakan dalam PMK adalah musyarakah atau mudharabah. Kecuali jika pembiayaan tersebut berkaitan dengan pengadaan barang atau aset berwujud, tangible asset, maka akad yang digunakan adalah murabahah yang termasuk dalam kategori pembiayaan investasi. Nah, ada 3 skema pembiayaan yang dapat dipilih untuk mendanai kebutuhan modal kerja nasabah, yakni murabahah, musyarakah, dan salam. Jenis pembiayaan dalam penyaluran dana bank syariah yang keempat yaitu pembiayaan investasi proyek. Pembiayaan investasi proyek atau project financing dapat diberikan melalui berbagai skim pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Nah, terdapat beberapa alasan perusahaan sehingga membutuhkan pembiayaan investasi. Yang pertama, kapasitas pabrik atau kantor yang sudah dimiliki saat ini tidak dapat menampung sumber daya yang ada. Yang kedua, mesin-mesin produksi masih menggunakan teknologi lama dengan kapasitas produksi yang kecil. Yang ketiga, perusahaan membutuhkan kendaraan operasional baru dalam jumlah yang banyak, dan masih terdapat beberapa alasan-alasan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima ada bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan. Apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji, dan juga merupakan bentuk fasilitas tidak langsung. Berikut jenis-jenis bank garansi. A. Bind bond atau tender bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu lelang atau tender. B. Performance bond merupakan diterbitkan atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, proyek, atau pengadaan. Ketiga, Advance payment bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Yang keempat, retention bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah sebagai jaminan atau pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan atau proyek selesai. Yang kelima, purchasing bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Yang keenam, payment bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah untuk memenuhi persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem keagenan atau distributor barang dan jasa. Yang ketujuh, custom bond merupakan yang diterbitkan atas permintaan nasabah untuk menangguhkan bea masuk barang selagi menunggu keputusan dari Departemen Keuangan yang membebaskan bea masuk atas barang tersebut. Yang keenam adalah letter of credit. Letter of credit adalah jaminan pembayaran dari bank kepada eksportir atas permintaan importir dengan syarat eksportir menyerahkan dokumen-dokumen sesuai ketentuan. LC berfungsi sebagai alat pembayaran yang aman dalam transaksi ekspor-impor serta mengurangi risiko gagal bayar. LC terdiri dari beberapa pihak utama: importir, bank penerbit, eksportir, bank penyampaian, bank penegosiasi, dan bank pelunasan. Dalam sistem syariah, LC dilakukan sesuai prinsip Islam, menggunakan akad-akad seperti wakalah, murabah, salam, dan istina. Baik, selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang digunakan dalam dunia keuangan, di mana penerbitnya ini berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Nah, dalam syariah, di mana pembayaran ke pemegang obligasi berupa bagi hasil, margin, atau fee sesuai prinsip syariah. Nah, secara umum, obligasi ini memiliki jangka waktu tetap lebih dari 10 tahun. Jika berjangka 1-10 tahun, disebut surat utang. Nah, jika di bawah 1 tahun, ini disebut surat pembendaharaan. Contohnya di Indonesia, surat utang negara atau SUN untuk jangka 1-10 tahun. Sedangkan surat perbendaharaan negara atau SPN ini berjangka di bawah 1 tahun. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain yaitu mudharabah, mudharaha, musyarakah, istihna, salam, dan ijarah. Nah, dalam sisi penerbit, obligasi ini terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama, corporate bond yang diterbitkan perusahaan, government bond dari pemerintah pusat, dan juga municipal bond dari pemerintah daerah, yang biasanya untuk proyek-proyek layanan publik. Selanjutnya yaitu resiko-resiko dalam pembiayaan. Nah, dalam memberikan pembiayaan ini, Bank Syariah tak dapat menghindari resiko. Dan menurut Ridwan tahun 2009 berpendapat bahwa beberapa resiko yang dihadapi Bank Syariah ini minimalnya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama yaitu resiko yang muncul akibat perubahan situasi bisnis nasabah setelah pembiayaan diberikan. Nah, resiko ini meliputi overtrading, adverse trading, dan juga liquidity run. Resiko yang kedua yaitu resiko yang muncul dari keterlibatan komitmen modal terlalu besar.
Nah, perusahaan bisa terjebak dalam proyek besar yang membebani keuangan. Bila gagal bayar, bank bisa dirugikan. Oleh karena itu, bank perlu rutin memantau laporan keuangan nasabah untuk menghindari resiko ini. Nah, untuk resiko yang ketiga, yaitu resiko yang muncul akibat kurangnya evaluasi yang cermat oleh bank. Ada 3 jenis resiko yang mungkin terjadi ketika analisis bank kurang mendalam, yaitu analisis pembiayaan yang kurang tepat, kemudian creative accounting, laporan keuangan perusahaan dimanipulasi, dan juga profil nasabah dengan manipulasi data untuk menghindari pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen pembiayaan pada bank syariah. Diambil dari Nasution pada tahun 2018, yaitu menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengaturan, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh bank dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu ada langkah-langkah dalam pengelolaan resiko pembiayaan di antara lainnya adalah yang pertama, mengidentifikasi dan pemetaan resiko. Lalu yang kedua, kualifikasi atau menilai peringkat resiko. Yang ketiga, menegaskan profil resiko dan rencana manajemen resiko. Lalu yang keempat ada pengendalian resiko. Yang kelima ada solusi dan implementasi tindakan terhadap resiko. Dan yang terakhir yang enam merupakan pemantauan dan kaji ulang manajemen resiko. Lalu adanya perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Pada aspek dasar hukum, syariah merupakan pemegang dengan Al-Quran dan hadis. Lalu pada bank konvensional merupakan hukum nasional. Lalu pada aspek imbal hasil, kalau bank syariah berpegang teguh pada bagi hasil, kalau bank konvensional merupakan bunga. Lalu ada aspek denda, kalau bank syariah merupakan kontribusi sosial, tapi kalau bank konvensional merupakan adanya penalti. Lalu pada aspek sumber dana, bank syariah merupakan adanya dana syariah, lalu bank konvensional merupakan adanya dana umum. Lalu adanya aspek pengawasan, bank syariah merupakan DSN dan DPS, dan bank konvensional merupakan komisaris. Yang terakhir ada aspek produk. Bank syariah mengambil dengan sosial dan spiritual, dan bank konvensional merupakan umum. Kesimpulan dari PowerPoint tersebut, pembiayaan bank syariah berperan penting dalam mendorong ekonomi yang adil dan sesuai prinsip Islam. Tidak hanya fokus pada keuntungan, pembiayaan syariah juga bertujuan untuk memperdayakan masyarakat, khususnya UMKM. Dengan beragam jenis dan akad seperti mudaroba, musyarakah, dan murabahah, pembiayaan syariah mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Meski menghadapi tantangan seperti resiko dan literasi masyarakat yang rendah, pembiayaan syariah tetap memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menjadi pilar ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.